Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerimanya. Tema kita saat ini, tetap setia. Tetap setia. Saya beberapa kali menonton film yang memberikan perasaan campur aduk. Di satu sisi film itu memberikan rasa lega, sebab pada akhirnya kebaikannya memang dan keadilannya ditegakkan. Tetapi di sisi lain saya juga merasa tidak nyaman, entah karena salah satu atau malah beberapa tokoh penting dalam film itu harus menjadi tumbal kemenangan, atau karena sang musuh utama ternyata belum sepenuhnya kalah. Meski memang realitas kerap menyajikan keadaan serupa pada kita, saya mengharapkan sebuah film yang jauh lebih menghibur bagi saya pribadi.
Perasaan campur aduk yang serupa juga muncul pada saat membaca perkataan Tuhan kepada jemaat Pergamus. Di awal Tuhan memuji mereka karena mereka, meskipun mereka tinggal di salah satu pusat penyembahan berhala, tepat takhta iblis, ayat 13, mereka tidak menyangkal iman mereka. Bila kita membaca catatan sejarah, kota ini ternyata merupakan salah satu pusat penyembahan pada dewa kesembuhan Asklepius maupun pusat penyembahan kepada kaisar. Tidak hanya mempertahankan iman saja, seorang dari mereka, Antipas, bahkan menjadi martir karena iman. Ini jelas sebuah sikap iman yang heroik. Sampai di sini, film ini nampaknya akan berakhir bahagia. Hanya saja perkataan Tuhan belum selesai. Ia mencela mereka karena beberapa kali diri mereka mengikut ajaran Bileam yang mengajarkan penyembahan berhala dan imoralitas seksual. Tidak hanya itu, sebagian mereka juga menganut ajaran Nikolaus. Kita tidak tahu pasti siapa Nikolaus di sini. Beberapa penafsir menduga ajaran ini merujuk pada ajaran yang sama dengan Bileam. Tetapi meskipun berbeda, keduanya nampaknya cukup berkaitan. Keduanya sama-sama mengajarkan doktrin dan cara hidup yang salah. Di sini kita diingatkan kembali pentingnya ajaran yang benar, ortodoksi dan sikap hidup yang benar. Ortodok praksis pengakuan terhadap Tuhan yang benar merupakan hal yang baik. Tetapi hal itu harus dibarengi dengan ajaran yang benar dan sikap hidup yang benar. Tuhan Yesus berjanji bagi mereka yang menang, Ia akan memberikan mana yang tersembunyi maupun mana yang baru. Konkretnya, persekutuan dan keintiman dengan Tuhan sendirilah yang membawa kita mengalami hal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini sangat ironisnya ketika kita melihat di mana kesetiaan jemaat yang ada di Pergamus. Mereka setia di hadapan Tuhan, tetapi di dalam kesetiaan mereka, Tuhan menginginkan bahwa tidak boleh ada kompromi, walaupun itu merasa nyaman di dalam melakukan hal itu. Sesungguhnya bahwa kesetiaan itu tetap setia dan tidak boleh kompromi atau membolehkan terjadi di lingkungan, apalagi kalau ikut-ikutan. Itulah sebabnya kalau kita melihat ajaran yang diajarkan oleh William dan Nikolaus, maka mereka membolehi, bahkan juga mereka terpengaruh. Akhirnya apa? Tuhan mendapatkan mereka tidak setia. Dan jika mereka tidak berbalik, maka Allah datang untuk menghukum mereka juga. Bukan hanya Nikolaus dan pengikut Nikolaus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana relevansinya saat ini bagi kita? Mungkin kita setia, tetapi ada hal-hal yang kita komprominya tentang hal-hal dosa. Mungkin juga kita menyembunyikan diri tentang hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mungkin benci, mungkin iri hati, bahkan ada kesombongan. Sadar tidak sadar kita ada ambisi, tetapi Tuhan mengatakan bagi setiap orang pelaku kejahatan, Allah tidak suka, Allah membenci. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobatlah dan tinggalkanlah cara hidup seperti itu. Berbalilah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita hidup dan supaya kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan dan kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita setiap yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan bagi kami. Mungkin kami setia, tetapi mungkin ada hal-hal yang kami kompromi terhadap dosa.
atau ada dosa-dosa kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mendapatkan kami bahwa tidak ada cacat dan bernoda di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ajarkan kami memampukan melakukan firman Tuhan ini, bahkan berikan roh-Mu bagi kami, sehingga bisa kami melakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.